Mama ini saudara siaram hambene kita lanjut main dialog tu ku ingatan ku kita berbene judul si kita cerahkan kelam ni tentang revolusi industri 4.0 ini menjadi penting bagi kita untuk kita pahami hana sebenarnya tujuan ni murib ni dan tahapan-tahapan ni perkembangan industri sehingga kita gera tergilas oleh masa. Karena mungkin pengalaman sejarah zamana lagu siku ceritain ku Pak Mahdine suku kune sini arti kita mengingat zamana muncul ni gejala-gejala kejahatan sosial tengah ketika masyarakat itu berbondong-bondong ku kota besar kemudian sawah kone berbuat di industri. Kemudian ketika industri menjadi lebih maju, BW ini buat diambil alih oleh mesin. Ketika diambil oleh mesin, akhirnya jemageran yang membuat waktu yang muncul kejahatan-kejahatan pencurian sanah BW ini menjadi pelajaran mungkin iwan ni murid ni bang sante sehingga saya ni ada beberapa jemaah mungkin gera terpulih diri karena lagu gaya kena Pak Mahdine teknologi ini semakin cepat maju, semakin cepat berkembang sedangkan kita mungkin terkadang wan kehidupan itu menjadi stagnan. Kita gera berkembang sehingga kita menjadi sulit untuk mengikuti karena boleh jadi kita saat kegera kita hati-hati, kegera kita ilmu pengetahuan kita akan menjadi korban lagu gaya kena Pak Mahdine karena mungkin generasi muda hari ini kita berfikirnya hanya situlah kita hadapi. Artinya paling kurang iwan bahasa teknologi jangan kita berfikir kita menjadi korban teknologi tetapi akan lebih baik karena ilmu itu kita menjadi jemaah si mengatur teknologi sehingga sanapa si kita buatan sanapa si konsumsi jemaah kita mi menaturi hari ini kuarap gerara lain kecuali dengan ilmu pengetahuan. Abah mi Pak Mahdi kita lanjutkan ini karena mungkin event dunia ini akan muncul secara standar pada dunia ini tapi standar ini tergantung mungkin ditentukan oleh wilayah sendiri. Kita Indonesia sebenarnya standarnya Amerika dan seterusnya tetapi jelas kita gerenara istilah mungkin produk ini karena dunia menjadi global Pak Mahdi juga lanjutkan Pak Mahdi. Proses global terjadi. Gerara istilah kita tidak ikut. Kita ingon teknologi dan lainnya termasuk budaya dan seterusnya tenaga asing dan seterusnya. Kita masih berpikir tenaga asing masuk kita guna kira. Kita menjadi penonton di dalam rumah kita sendiri apabila kita tidak siap. Sebagai warga yang memang masih cinta tanah air tentu ya kita warga Gayo khususnya Aceh dan Indonesia yang mempersiapkan ini mulai dari mana ya profesional nih. Apakah nanti kalau misalnya aku jurusan hukum termasuk dalam proses yang menempatkan itu tidak begitu. Ya profesional di hukum itu akan menyentuhkan regulasi yang berhubungan ini. Regulasi akan banyak. Kemudian dalam hal ini tindakan-tindakan lain-lain yang berhubungan dengan hukum akan banyak. Dibutuhkan tenaga hukum yang lebih banyak lagi. Proses ini. Nah, untuk bagaimana yang memproduksi ini, yang memproduksi sudah menggunakan teknologi yang disebut internet dan lain-lain. Maka peran ini masing-masing punya peranan yang bagus. Nah, pertanian kuna justru dengan perkembangan ini, dengan model yang begini, kecepatan memproduksi suatu bahan tomat, perlu kita istilah pusing, karena memang ngara mesin sing ngolahi industri ini cepat. Yang menjadi bahan yang sudah barang jadi yang mungkin satu saat bisa ekspor, karena kita akan mengurangi impor dalam bentuk regulasi yang sebenarnya apabila ini sudah muncul, kemudian mungkin isian karena bahan baku murah, harga menjadi murah, tenaga kerja mungkin isian luar biasa dibandingkan dengan dunia dua kecuali India dan Cina. Kemudian Amerika akan tergerusi juga karena tenaga kerja istilah demokrasi surplusnya tidak seperti Indonesia, India dan Cina. Ini akan menguasai menjadi raja industri-industri ini karena barang-barangnya diekspor. Nah kebutuhan kopi kuna meningkat karena barang jadi nggak kita kirim. Jemangan deleni loe, apalagi Arabica Gayo yang mendunia nih ngerga. Istilah kuna taruh Jepang dibutuhkan banyak karena manusia nih orang takingan kurang. Dibutuhkan memang oleh yang karena anak baca Jepang ternyata luar biasa. Ngerga? Oh misalnya asam sana macam-macam di pertanian nih. Oh isiannya misalnya nelayan nih kuna di Aceh nih. Gule-gule mulai saya ini luar biasa dipergunakan oleh orang deret nih.
Ya. Ini akan memunculkan suatu produktivitas yang luar biasa meningkatnya dengan teknologi. Pakaian yang kita jelaskan meningkat karena jumlah penduduk meningkat, jumlah kebutuhan dunia meningkat, gerhana akan menurun. Ya. Sementara di negara-negara lain akan turun karena akan mendapatkan nilai tinggi dari bahan baku. Indonesia yang suburnya sangat luar biasa, mungkin bisa kapas dan lain misalnya. Nah ini proses. Nah pertanian tentunya akan juga menjadi pertanian yang berteknologi. Gerenya sempurni pabriknya sempurna lagu sumber lagu ini seba demu seba gere. Satu saat menggunakan teknologi. Ya. Ini infrastruktur yang diperbaiki nih masalah industri ini, kerja. Kemudian misalnya lagu kimia, ke bahan kimia ini ke pupuk dan lain-lain juga akan menjadi suatu hal yang berguna untuk pupuk, untuk macam-macam ini kan dari bahan kimia juga. Ya. Ngeyatur demikian rupa kuna penyemprotan kuna teknologi. Nah mungkinkah selama 12 tahun ini akan bisa tercapai? Mungkin girit terus begitu. Nah saya ini kita ngon. Gerhana tanpa pemikiran tengah saya ini jemaah nuling pakai mesin curut kan? Ya. Kita ngon di Korea Selatan jemaah nuat pertik pe gere payah nya kendiri nya mesin urnya demuan we. Jus demi. Gere mayo tan logika teu seni. Ya. Kuna jemaah nyuan rom bercocok tanamnya lagu ni urung mesin seni. Ya, namang. Mana standar. Ukurnya saya ini kita karena memang masih ke saya nuling nih ke saya deli pedeh enggak juga. Begitulah kecepatan teknologi di dunia luar dan Indonesia terus akan mencoba seperti itu. Ini roadmap ini istilahnya peta jalan yang diciptakan oleh seni Kementerian Perindustrian dan sekolah-sekolahnya termasuk mungkin politeknik dan lain-lain. Bagaimana SDM ini siap untuk itu. Nah tentunya Kementerian Industri semua yang berhubungan dengan pendidikan terus memacu bagaimana perkembangan ke depan SDM yang siapkan siap untuk menghadapi proses Zero 4.0 atau Industri 4.0 ini. Nah kita print lo mungkin ya. Nah kita tunggu waktu kita untuk istilahnya baru betul. Contoh Pak Jamhuri. Kita ngon tengah lo berpikir kita kuna jema nomang, jema nuling, saya ini muru mesin, saya ini ngejema watan harianu ngoranya mengorosi, begitulah. Selok keringi, awalnya proses sih, mesin. Jadi ini hal-hal yang kita ngon memang luar biasa ke depan. Nah kita berharap nih, generasi muda enti lali. Ya. Generasi muda hari ini jangan lalai istilahnya, jangan habis waktu di belang urang kena bahasa gayo. Artinya kita ke mana ke arah memang waktu untuk santai ke. Tapi ke sini kita ngon memang kita print apa terlalu berlebihan enggak juga print pakai ni ngerga. Coba saya ni kita ngon ikapi bener semua pakai internet meh ngerga. Saya ni proses hari meh ni istilah warung kopi selesai meh perdagangan lunas, lunas, penyelesaian kasus-kasus hanape lunas karena ini pakai internet. Ya. Inilah global yang kita seni harus hadapi, gitu kan? HP sih kita demu seni kalau kita tidak manfaatkan memang rugi kita juga. Ya. Teknologi yang sudah ada nanti satu saat berkembang kita masih print lo ya mungkin kita akan ketinggalan. Jemang ngutip pikir mai guna cara, jemang nge-sistem. Gitu pemupukan kita masih berpikir puran ke saya ini dari ini pupuk itu adli ngarah. Pemantauan apakah memang begitu cepat? Nah ini tinggal tergantung bagaimana perkembangan SDM itu sendiri untuk menghadapi. Tapi kalau pemerintah sudah mengalokasikan dana begitu besar untuk proses ini, kita memang kegeri melakukannya akan ketinggalan pada Mungkin begini kita bicara tentang ini tergantung kemampuan apa kemampuan atau SDM si arai masyarakat itu sehingga semakin berkembang SDM semakin pendidikan jemaah lebih tinggi maka industri apa akan lebih maju. Karena kita akan menciptakan industri akan menciptakan alat-alat si memang mungkin di luar kebutuhan tuh. Artinya jemaah mungkin menciptakan sesuatu hanya standar untuk kebutuhannya. Tetapi dia akan menciptakan sesuatu yang di luar kebutuhannya dan boleh jadi saat teknologi itu akan menciptakan kebutuhan orang. Tetapi yang selama ini mungkin teknologi menjadi kebutuhan
mungkin salah saat akan dibalik. Teknologi akan menciptakan kebutuhan Ya. kebutuhan orang. Ini mungkin one proses teknologi, one proses one kehidupan itu mungkin nama main ini karena ya nomor telepon siarai layar kaca tetap menampin kita ini untuk berpartisipasi, berdiskusi tentang kuna sebenarnya menghadapi revolusi industri. Ike memang bahasa ini terlalu sulit kita pahami, bahwasanya dunia ini akan selalu berkembang, akan selalu berubah karena kita mungkin gerongot kebetulan manusia itu mungkin sebenarnya perubahan manusia itu lebih cepat daripada perubahan teknologi karena bayangan misalnya 1005 dia berpikir tentang teknologi begitulah lebih cepat karena selama ini kita membayangkan sesering itu sedangkan teknologi menjadi lebih banyak kita sesering itu sehingga kadang-kadang tergintas-gintas kita padahal teknologi itu merupakan produk pikiran ni jemai karena ya amama ini dan adik-adik beberapa nanti terih karena menghadapi yang penting siapkan diri, siapkan SDM kayak kini Pak Madina enti lali i belang urang naga enti lali karena waktu ni kadang-kadang gak terasa waktu karena memang batasan waktu gerene jelas dan ini artian dunia global sini juga. Bahmi Pak Madi ini ke bicara kita ini arti ketika berbicara umpama ini fungsi pemerintah. Ya. Arti boleh jadi umpama ini generasi ini kita dorong beberapa ini kita dorong tetapi saya pemerintah. Arti boleh jadi pemerintah hitakingan di sikuna sebenarnya posisinya juga. Ini ke roadmap pemerintah nih. Ya. Roadmap pemerintah untuk membangun industri 4.0. Ya. Nah, kemudian akan muncul regulasi nih, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan. Nah ini tentunya di daerah, ini Aceh, kita sini bangga kita dengan program Pak Irwandi dengan Pak Nova, dengan Aceh Hebat, gitu kan? Ya. Nah, di pemerintah Aceh tentunya juga harus didukung oleh pemerintah daerah tingkat 2. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah tingkat 2 selalu istilahnya sinergi, bahasa sinergi. Nah, untuk melakukan proses ini ketentuan sinergi arah namanya dana rakon, misalnya dari pusat turun ku pemerintah provinsi, dari provinsi juga harus turun ku daerah. Arah dana ada alokasi khusus, ada alokasi kemudian ada pembagian misalnya dana alokasi yang memang ada di pemerintah pusat langsung ku pemerintah daerah. Ini adalah implementasi kegiatan untuk mencapai ini. Nah kalau sudah mau pemerintah pusat sudah memikirkan proses ini, tentu daerah yang harus lebih cepat mendukung. Karena pemerintah pusat rakyatnya ke gerara. Rara rakyat pemerintah pusat. Ya. Rakyat provinsi juga nggak ada. Yang punya rakyat adalah pemerintah tingkat 2. Ya. Ya rakyat. Karena gerara pemerintah tingkat 2 sih geremu rakyat. Seluruh rakyat tingkat 2 ini menjadi rakyat daripada provinsi. Seluruh rakyat provinsi menjadi rakyat daripada negara. Jadi yang punya rakyat itu yang paling detail adalah pemerintah daerah. Nah untuk mengetahui proses apa yang kebutuhan pemerintah daerah, istilahnya ketura memang arah sinergi. Nah selama ini kan mungkin kita berpikir arah ke sinergi, kadang-kadang gak jelas. Arah si jelas sih, arah si jelas sih. Artinya pembangunan pemerintah pusat kadang-kadang dibutuhkan pemerintah daerah. Nah hakati deli saya ini kita ingon banyak program pemerintah pusat itu di daerah itu bangun sana, bangun sini, bangun sini gak jelas. Sehingga saya ini disebutlah harta terbengkalai, artinya istilah aset terbengkalai. Karena banyak aset yang dibangun ternyata tidak dibahas dimanfaatkan oleh rakyat di pemerintah daerah. Contoh Takingan Tengah, ada program misalnya pembangunan cold storage, tidak layak dan tidak tepat, sehingga menjadi sesuatu yang aneh, nah, padahal sebenarnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sendiri kebutuhan itu. Coba bayangan ke kita masih musim tomat tengah Takingan. Kalau memang cold storage di Takingan itu berfungsi dengan baik, ini kan teknologi, walaupun teknologi masih otomatis, kalau bisa dimanfaatkan pada saat musim panen tomat, musim panen keneng, ini cold storage ini berfungsi untuk pengamanan tinti busuk. Tapi karena tidak berfungsi cold storage di Takingan atau benar beria dan lain-lain, sehingga rakyat menjadi pesimis di dalam berbisnis, di dalam melakukan berusaha karena pada saat harga panen selalu terjadi bahwa akan terjadi penurunan harga dan ini sebenarnya hal-hal yang memang menjadi isu yang berlebih-lebihan belum teratasi. Kopi gayo seni luar biasa harganya 150.000 Pak per tem. Tapi tomarna. Nah,
Jadi ini hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan ya warga Gayun tuh, warga benar-benar takingan ini sejahtera dengan harga peningkatan ini karena sudah ekspornya dibutuhkan sangat oleh luar negeri karena jaringan ini sudah terjadi terkoneksi dengan Bahmi baik. mama ini saudara siaram habewene nganaru cerita tentu ngadali pemahaman tu ngadali kajian tu tentu saja kita menjadi tercerahkan menjadi pemahaman dari diskusi tu rumpa mahadinena karena ya siap-siap kita menghadapi karena mau tidak mau globalisasi akan muncul kemajuan revolusi teknologi tahapan ini mungkin tahapan keempat dan ini mungkin ratusan miani akan muncul perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahannya karena manusia menjadi lebih cerdas, karena manusia menjadi lebih pani, karena kita harus terlibat iwan jema pani apa itu tambah mandiga kita terlibat menjadi jema pani sehingga kita menjadi jema kalah. Amama ini saudara siaran Mahdi berizin menonton kami iumah, kemudian berizin ku Pak Mahdi bercerita kita tentang ini dan berizin main karena serapah sini ku Pak ketiga mudah-mudahan arah manfaatnya sana sih kita cerak nikin kita beberapa ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.